Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Al-Furqan, Rumah Sakit Islam Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala nikmat yang Allah berikanlah kita masih mendapatkan kemudahan untuk menjalani hidup dan kehidupan ini dalam keadaan mudah-mudahan sehat walafiat. Dan semoga siapapun saudara kita, keluarga, sahabat yang sedang diuji dengan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada hambanya adalah ketika hamba tersebut diberikan iman. Iman dalam artian seorang hamba mengimani perkara-perkara yang mesti dipercayai dan dibenarkan dalam agama kita, agama Islam. Di antaranya yang pokok yaitu rukun-rukun iman yang 6. Menurut prinsip ahli sunnah wal jamaah sekalian, iman itu bisa bertambah dan bisa pula mengalami penurunan atau pengurangan. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita coba menggali dari sebuah kitab yang berjudul Dhahirah Dha'fil Iman Al-A'rad Al-Asbab Al-Ilaj, yaitu sebuah kitab yang mengetengahkan kepada kita fenomena lemahnya keimanan dan bagaimana solusi menghadapinya. Buku ini karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala jamaah sekalian. Tentu kita tidak bisa membahas semuanya, tapi paling tidak ada beberapa poin yang bisa kita gali dalam kesempatan yang singkat ini. Di antara hal-hal yang menunjukkan iman seseorang dalam keadaan lemah jamaah sekalian, dalam keadaan berkurang, indikasinya di antaranya yang pertama, al-wuqu'u fil ma'asi wartikabul muharramat. Seorang hamba tersebut dia terjerumus ke dalam perbuatan kemaksiatan, tenggelam dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan, apalagi secara berketerusan jemaah sekalian, maka ini termasuk indikasi lemahnya imannya. Karena seandainya imannya itu kuat, itu akan menghalanginya dari mendekati perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ketika seorang hamba satu saat dia tergelincir ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, hendaknya dia segera sadar, segera insyaf kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu menjadi sebuah kebiasaan di dalam kehidupannya. Orang yang tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan terus-menerus sama sekalian, maka ini termasuk salah satu indikasi yang nyata akan lemahnya keimanannya. Apalagi kalau dia lakukan dengan terang-terangan. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menyatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku itu akan dimaafkan. Maksudnya akan diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali mujahirin. Ya, mujahirin maksudnya orang yang terang-terangan bermaksiat. Biasanya orang bermaksiat itu sembunyi-sembunyi, tidak ingin diketahui. Tapi ada kalanya dia bangga dengan maksiatnya, dia bangga dengan perbuatan dosanya. Ini barangkali sama sekalian dosanya lebih besar daripada orang yang bermaksiat secara sembunyi-sembunyi. Semuanya adalah salah, tapi terang-terangan berbuat dosa, ini ada unsur kebanggaan dan penentangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang seseorang menceritakan perbuatan dosanya, Allah sudah menutupi perbuatan kemaksiatannya, dia justru cerita, dia justru berbangga dengan perbuatan dosanya tersebut. Maka inilah yang dimaksud dengan mujahirin, orang-orang yang terang-terangan berbuat dosanya.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua di antara indikasi lemahnya iman, kata beliau, asy'uru biqaswatil qalbi wa khusyunatihi. Seorang hamba merasa hatinya keras dan kaku. Kita kepingin hati kita qalbus salim, hati yang selamat, hati yang jernih. Manakala seseorang mendapati hatinya kaku, keras sama sekalian, maka cobalah dia introspeksi diri. Barangkali ini adalah keadaan di mana imannya dalam keadaan menurun, imannya dalam keadaan melemah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Kemudian hati-hati kalian menjadi keras. Setelah itu, fahiya kal hijarah, sampai seperti batu. Batu itu sudah begitu keadaannya, hatinya seperti batu jemaah sekalian, atau lebih keras daripada batu tadi. Nas'alullah wassalam wal afiyah. Sehingga dijelaskan di dalam kitab ini jemaah sekalian, hamba tersebut tidak tersentuh ketika ada mau'idhah tentang kematian, tidak tersentuh hatinya. Ketika ru'yatil amwat, dia melihat ada jenazah yang akan disemayamkan, ada berita kematian, dia melihat hal tersebut, sama sekali nggak tersentuh hatinya, maka ini termasuk salah satu indikasi lemahnya keimanannya. Yang ketiga jamaah sekalian, adamu itqan al-ibadat. Hamba tersebut tidak maksimal dalam menunaikan ibadahnya, tidak itqan dalam ibadahnya. Ya, barangkali dia melakukan ibadah tapi hanya sekedar melakukan, tidak sampai menjiwai ibadah tersebut, dia tidak merasakan kemaksimalan di dalam ibadahnya. Sebab ketika hamba tersebut merasakan hal yang demikian, dia introspeksi diri. Apakah ini karena sebab barangkali imannya dalam keadaan lemah, imannya dalam keadaan berkurang. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk dari poin yang ketiga ini yaitu syurudud dzihni asna as-shalah, pikirannya tidak di dalam salat. Ya salat, ya bertakbir sampai salam, tapi pikirannya mulai awal hingga akhirnya di luar sholat. Termasuk juga ketika membaca Quran, sama sekali hatinya tidak tersentuh. Atau baca doa, baca zikir, hatinya sama sekali tidak tergugah, maka barangkali ini adalah indikasi dari imannya sedang menurun, yang hendaknya dia sadari kemudian dia tingkatkan. Sebab yang kelima, saya ulangi, indikasi yang keempat jemaah sekalian, yaitu at-takasul 'anit ta'at wal ibadat wa idha'atiha, bermalas-malasan dari perbuatan ketaatan, ibadah, atau bahkan dia menyia-nyiakannya. Kalau jemaah sekalian merasakan semangat dalam ibadah, kepingin melakukan ibadah, maka bersyukurlah. Itu tanda iman kita dalam keadaan baik. Karena tidak mungkin seseorang hatinya tersentuh kepada ibadah, ingin melakukannya, kecuali kondisi imannya dalam keadaan tinggi. Sebaliknya ketika terus bermalas-malasan jemaah sekalian, ini tidak temporal, dia terus malas, menyia-nyiakan, maka hendaknya dia segera menyadari imannya dalam keadaan turun, imannya dalam keadaan luntur. Allah menyinggung orang-orang munafikin dalam surah An-Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka menunaikan sholat, maka mereka menunaikannya dalam keadaan kusala. Kusala itu bermalas-malasan, tidak ada gairah, tidak ada semangat, terpaksa melakukannya, dan tidak ada efek sama sekali dari ibadah yang dia lakukan. Ini salah satu bentuk imannya dalam keadaan melemah. Kemudian di antara bentuk yang lain jemaah sekalian, atau indikasi yang lain dari lemahnya iman, itu ada muta'atsur bi ayatil Quran, tidak tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini salah satu barometer ya jemaah sekalian. Kalau jemaah sekalian menyukai membaca Al-Quran, menyukai mendengarkan Al-Quran, itu saja sudah menunjukkan insya Allah hati kita dalam keadaan baik, iman dalam keadaan tinggi insya Allah ta'ala. Tapi ada sebagian orang jemaah sekalian yang tidak kuat mendengarkan Al-Quran. Barangkali dia mendengarkan Al-Quran, sudah dia ganti kepada yang lain, atau dia membaca Al-Quran sejenak, dia sudah berhenti. Maka di sini hendaknya dia waspada, jangan sampai ini adalah indikasi lemahnya keimanannya. Orang yang tidak tersentuh dengan Al-Quran, sama sekali tidak terimbas kepada hatinya dari Al-Quran tersebut, maka ini salah satu keadaan imannya dalam keadaan luntur dan berkurang. Lalu apa solusinya jemaah sekalian? Di antara solusi dalam hal ini supaya iman kembali kepada tingkat yang baik,
yang disarankan oleh beliau diantaranya tadabbur Al-Quran Al-Azim, mentadabburi Al-Quran yang agung. Dari 24 jam waktu kita bisa kita sisihkan sebagian dari waktu tersebut jamaah sekalian untuk mentadabburi Al-Quranul Karim, yang ini termasuk amalan yang berpahala dan insya Allah bisa meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat para sahabat bagaimana mereka itu begitu tersentuh dengan Al-Quran, bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu mudah meneteskan air mata ketika beliau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Kemudian yang kedua, istisyar azamatillahi ta'ala, merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha melihat, Allah tidak lalai sama sekalian, Allah Maha memperhatikan hamba-hambanya. Ketika kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia Al-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Al-Khabir, maka ini bisa meningkatkan kualitas keimanan seorang hamba. Salah satunya ketika dia beribadah kepada Allah, salah satunya ketika dia beraktivitas, berucap, bertindak, dia merasa ada yang maha mengawasinya, ada yang menguasai dirinya, bahkan ada yang menguasai alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga jemaah sekalian, di antara sebab bertambahnya iman, talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama ini penting jemaah sekalian. Dalam waktu-waktu keseharian kita bisa kita sediakan waktu secara khusus untuk menuntut ilmu agama secara istiqomah sampai akhir hayat kita nanti. Misalnya kita sediakan dalam sepekan misalnya 2 atau 3 kali waktu kita untuk mendatangi majelis ilmu. Jadi adakan di masjid misalnya, di majelis taklim 2 atau 3 kali satu pekan secara kontinu, secara istiqomah misalnya. Ini salah satu cara dia untuk menambah ilmu agama yang dengannya seseorang akan bertambah imannya, akan semakin meningkatkan kualitas takwa, taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lambat laun dia akan meningkat imannya, menambah amal-amal soleh dan perbuatannya. Mudah-mudahan dari beberapa poin yang disampaikan dalam kitab ini jamaah sekalian memberikan manfaat, terutama untuk diri saya pribadi dan untuk para jamaah sekalian, dan semoga Allah jaga iman kita sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.